Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman dan sobat-sobat sekalian? Apakah baik-baik saja? Ya, baik-baik saja. Saya saya ingat zaman dulu waktu SD belajar membaca itu begitu. Baiklah, dengan berakhirnya Bapak Anies Baswedan dalam jabatan Gubernur DKI Jakarta, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya coba bikin judul, benarkah Anies bisa jadi presiden? Benarkah Anies bisa jadi presiden? Ini pertanyaan semua orang, bahkan pertanyaan dari Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto. Jadi benarkah Anies bisa jadi presiden? Sebaliknya, apakah Ibu Puan bakal diusung oleh PDIP untuk menjadi presiden, atau apakah Ganjar Pranowo yang akan diusung menjadi presiden? Jadi ini yang lagi berseliweran di dalam benak pikiran saya. Kemudian saya coba ya kita curhat dong, beropini. Jadi kita kebetulan, kalau saya dasarnya adalah saya seorang penulis. Ada 4 buku tentang calon presiden mulai tahun 1999, mulai nulis tentang judul bukunya Presiden Ketiga yang memprediksi Bapak Habibie. Berikutnya judul buku biografi politik Megawati Soekarno Putri yang mencoba menggambarkan apakah Ibu Megawati bisa menjadi presiden. Berikutnya saya juga menulis biografi Kiai politik Abdurrahman Wahid yang mencoba memprediksi apakah Bapak Kiai Abdurrahman Wahid bisa menjadi presiden, dan ternyata bisa. Berikutnya saya juga menulis pada 2014 buku berjudul 9 alasan memilih Joko Widodo. Tepatnya 2013 saya tulis. Di dalam judul Joko itu ada O2. O yang pertama kita isi Jokowi, fotonya maksudnya. O yang kedua kita isi dengan JK. Dan alhamdulillah secara tidak sengaja buku ini diterbitkan 2013, sementara Pilpres 2014 alhamdulillah sangat presisi. Ya, istilah polrinya begitu. Artinya tulisan itu sangat tepat dan Presiden Jokowi dan JK terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2014. Nah, di 2024 ini saya juga menulis buku berjudul Wawancara Imajiner dengan Anies Baswedan Presiden 2024. Masalahnya, apakah ini nanti juga akan presisi atau bagaimana? Kita lihat saja nanti. Baiklah, kembali ke soal benarkah Anies bisa menjadi presiden. Yang pertama, setelah beliau berakhir kemarin keluar dari gedung pemerintahan kantor Gubernuran DKI Jakarta, ada optimisme luar biasa dari rakyat. Buktinya ada
bukan hanya warga DKI yang menyambut, tetapi juga banyak warga di luar DKI, bahkan di luar Jakarta pun ada yang menyambutnya. Yang kedua, Anies dikatakan sebagai antitesa era Joko Widodo. Ini maksudnya tokoh Anies Baswedan itu dianggap atau dinilai sebagai sosok tokoh yang berbeda caranya dalam mengelola kekuasaan. Tentu dengan 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi barangkali sebagian masyarakat sudah ada yang mulai bosan dan sudah mulai jengah dengan keadaan, sehingga berharap ada pemimpin baru, dan sekarang muncullah Anies Baswedan, yaitu disebutnya sebagai Anies Baswedan antitesa era Jokowi. Berikutnya, rakyat sudah bosan dengan era kepemimpinan Bapak Jokowi. Jadi itu manusiawi ya. Orang itu kalau itu saja bosan juga, apalagi ini 10 tahun. Dan butuh era baru, suasana baru, pemimpin baru. Itu barangkali salah satu juga yang menjadikan alasan kenapa orang mengeluh-elukan Anies Baswedan. Anies Baswedan dianggap bakal membawa perubahan. Tentu setiap pemimpin baru pastilah akan mempunyai strategi, mempunyai taktik dan siasat bagaimana membawa rakyatnya kepada era perubahan. Sebuah era yang menjadi harapan semua orang, akan terjadi perubahan, perbaikan hidup, perbaikan nasib, dan lain-lain. Contoh, guru honorer yang sampai hari ini ada yang honornya hanya 300.000, bahkan ada yang 200.000, paling tinggi 1,7. Mereka ada yang udah honorer 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Saya kebetulan sedang jalan-jalan di berbagai kota, kabupaten. Kalau saya ketika membuat podcast ini, bukan podcast lah, membuat tayangan ini, kebetulan saya lagi berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Saya menemui kira-kira 300-an guru honorer dan guru lainnya. Mereka mengeluh kapan ini diangkat menjadi ASN. Nah, barangkali di era Bapak Anies Baswedan mereka punya harapan untuk bisa adanya perubahan, yaitu perubahan dari guru honorer menjadi guru ASN. Berikutnya, benarkah Anies bisa menjadi presiden? Yang sedang berseliweran juga, kira-kira siapa cukongnya, siapa pendukungnya? Mungkinkah sudah tidak ada lagi politik uang? Nah, dalam hal ini apakah juga Anies Baswedan akan juga dikelilingi oleh oligarki? Ya, bagaimana seperti sekarang Anies didukung oleh Partai Nasdem, di mana Nasdem tokohnya adalah Surya Paloh, di balik Surya Paloh adalah ada oligarki. Jadi ya bagaimana nanti juga kita lihatlah. Atau apakah bisa Anies murni didukung oleh rakyat? Tapi sekali lagi, kalau soal-soal seperti ini semuanya kita kembalikan kepada yang di atas. Jadi hari ini di Lauhil Mahfudz sana, bagi kita yang beriman, khususnya yang seagama dengan saya, yaitu seorang muslim, tentunya yakin bahwa kekuasaan itu hanya ada di tangannya. Bahkan sudah tercatat tuh, kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat imannya agak tinggi, barangkali bisa nengok nanya ke Tuhan, kira-kira siapa sih presiden 2024? Mungkin ya nakal-nakal dikit boleh lah. Tapi ya saya kira beberapa orang tertentu dengan kealiman, dengan keimanan yang tinggi, dengan
kedekatan dengan Tuhan barangkali, dengan kan ada juga orang yang diberi maunah. Maunah itu keistimewaan. Jadi kalau nabi mukjizat, tapi kalau manusia biasa atau kiai-kiai ada diberi maunah. Berikutnya, ini yang paling berat. Benarkah Anies bisa menjadi presiden? Dan bagaimana cara memenangkan Anies agar menjadi presiden? Nah, ini saya kira pertanyaan yang saya kira oleh para penggemar Anies, oleh orang-orang dekat Anies sedang bergejolak. Bagaimana caranya? Ada yang sudah mewanti-wanti, terutama dari kalangan pendukung non-Anies, pendukung Puan, pendukung Ganjar, pendukung Prabowo, pendukung yang lain-lain lah, yaitu ketakutan akan digunakannya politik identitas. Politik identitas. Memang identitas harus berpolitik atau berpolitik harus beridentitas? Kalau berpolitik tidak beridentitas menurut saya kok nggak bisa ya. Jadi politik identitas versi saya. Jadi seseorang memperjuangkan tokohnya dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang sopan, santun. Identitasnya jelas gitu. Nah, kalau politik tidak beridentitas bagaimana? Namanya politik ngawur lah. Yang jelas bagaimana caranya diusahakan sekuat tenaga agar tidak menggunakan politik uang. Nah, untuk memenangkan Anies Baswedan. Jadi kalaupun Anies Baswedan kalah, tapi kalahnya terhormat. Tetapi kalau menang, menangnya berwibawa. Tidak curang, tidak menggunakan politik identitas dalam pengertian yang baru. Sebab kalau setahu saya ya bagaimana nggak pakai politik identitas? Katakanlah saya seorang muslim, ya tunjukkan muslim yang baik itu seperti apa. Berbicara sopan, pokoknya mengajak dengan baik dan benar gitulah. Tapi sebelum berlanjut nih ada promosi nih. Ada, kalau sambil nonton tayangan saya ini bisa ngopi dulu dengan kopi tanpa. Ini kopi bubuk asli dari Sidikalang Dairy, kabupaten, salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Jadi sambil memikir-mikir siapa capres 2024, dan ketika kita bersinggungan dengan nama Anies, benarkah Anies bisa jadi presiden? Nah, silahkan kalau setuju Anies jadi presiden, silahkan memberi komentar di bawah ini dan apa alasannya. Sebaliknya, kalau kurang setuju juga boleh beralasan, tapi jangan mencaci dan memaki. Saya kira Bapak Ganjar, Ibu Puan, semuanya punya peluang untuk menjadi presiden, asalkan dipilih oleh rakyat, menggunakan cara-cara yang benar, dan yang paling penting, nah ini yang paling penting, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begini selesai urusan. Begitukah? Ya begitulah. Harusnya begitu dong. Saya kira itu saja opini saya atau pendapat saya atau ocehan saya atau apapun lah tentang Anies Baswedan yang kebetulan baru saja selesai menunaikan tugas dengan baik sebagai seorang pemimpin atau kepala daerah di ibu kota dengan membawa segudang prestasi,
walaupun oleh para buzzer dan kelompok penentangnya dianggap sama sekali tidak punya kerjaan. Ya memang bolehlah orang berpendapat apapun boleh. Bahkan kalau perlu Anies itu blas nggak bisa kerja, orangnya nggak pinter, orangnya bodoh, orangnya on, boleh-boleh aja lah. Namanya buzzer sudah mendapat bayaran, ya kalau tidak menyinyirkan dosa dia. Kalau tidak nyinyir, mereka-mereka ini tidak mendapat pahala rupiah. Itu saja saya kira. Sekali lagi, benarkah Anies bisa menjadi presiden? Saya Ahmad Bahar, peci miring, yakin Anies bakal menjadi presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.